Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everybody. Welcome back again to my class. And today we are going to study and to discuss about simple present passive voice. Bukankah kita sudah pernah membahas sebelumnya simple present? Oke, simple present yang kali ini berbeda karena simple present yang kali ini adalah simple present passive voice. Apa itu passive voice? Ya, passive voice itu gampangannya adalah kalimat pasif. Oke, jadi harus kita bahas bahwa yang namanya kalimat itu ada kalimat aktif dan juga ada kalimat pasif. Nah, kalimat aktif dengan kalimat pasif itu apa sih bedanya? Yuk, sekarang kita lihat dulu di sini secara definisi. Passive voice memiliki makna di. Nanti kita lihat di contoh maksudnya apa makna di sini. Secara definisi, passive voice atau kalimat pasif definisinya adalah bentuk kata kerja. Nah, di sini kita garis bawahi, benang merahnya ada di sini, bentuk kata kerja. Yang subjeknya, ini juga sebagai benang merah, subjeknya berfungsi sebagai pelaku. Bentuk kata kerja yang subjeknya berfungsi sebagai pelaku. Maksudnya apa? Ya, jadi harus kita ketahui bahwa yang namanya subjek, ya, bisa orang, bisa hewan. Nah, itu dia memiliki dua jenis. Subjek sebagai pelaku aktivitas atau subjek sebagai sasaran. Sebagai contoh di sini ada John makan apel. Siapa pelaku yang sudah memakan apel? Ya, sudah pasti di sini adalah John. John adalah seorang pelaku yang sudah memakan apel. Tapi kalimat pasif, nah maka kita lihat di sini John makan apel berarti ini merupakan kalimat aktif. Ya. Dan ketika kita ubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi apel dimakan titik-titik John. Oke, kira-kira di titik-titik ini kata yang cocok itu apa? Oleh. Ya. Kita tambahkan oleh. John makan apel merupakan kalimat aktif. Ketika diubah, apel dimakan oleh John. Nah, yang seperti inilah disebut sebagai kalimat pasif. Yang maknanya adalah di. Makan menjadi dimakan. Minum menjadi diminum. Belajar menjadi dipelajari. Dan seterusnya. Sekarang kita kembali lagi ke penjelasan subjek. John makan apel. Siapa pelaku yang memakan apel? Oh, John. Nah, ketika dari kalimat aktif diubah ke kalimat pasif, maka posisinya harus dibalik. Si objek maju ke depan, dia menjadi subjek. Ya, sekarang apel menjadi subjek. Yang namanya subjek itu kan bisa melakukan aktivitas. Ya, contohnya saya makan bakso. Siapa pelaku yang makan bakso? Saya. Saya belajar bahasa Inggris. Siapa pelaku yang belajar bahasa Inggris? Saya. Nah, tapi apakah apel bisa melakukan aktivitas? Apakah apel bisa makan? Apakah apel bisa belajar? Apakah apel bisa menendang? Apakah apel bisa menulis? Tentu jawabannya tidak. Nah, maka di sini subjeknya disebut sebagai subjek sasaran. Sedangkan subjek yang bisa melakukan aktivitas disebutnya sebagai subjek pelaku. Nah, sedangkan subjek yang tidak bisa melakukan aktivitas disebutnya sebagai subjek sasaran. Ya, itulah dua jenis dari subjek yang bisa melakukan sesuatu dan tidak bisa melakukan sesuatu. Ya. Jadi ketika dalam kalimat pasif objek dari kalimat aktif maju ke depan, dia posisinya ada di subjek, tapi subjeknya di sini sebagai subjek sasaran. Ya. John makan apel. Apel dimakan oleh John. Ini secara contoh dari bahasa Indonesia.
Sekarang kita lihat selanjutnya ada syarat di sini. Syarat di sini maksudnya apa? Ketika kita mau membuat kalimat pasif, ya tentu kita harus merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Dan perlu dicatat bahwa tidak semua kalimat aktif bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Makanya di sini dituliskan ada syaratnya. Dan syaratnya adalah kalimat aktif yang bisa dirubah menjadi kalimat pasif itu adalah kalimat aktif yang berupa verb transitive dynamic. Ya. Jadi yang pertama kalimat aktifnya itu memiliki objek. Ya, maka disebut transitif. Ya, ada verb transitif. Verb transitif itu adalah verb yang memiliki objek, kalimat yang memiliki objek, sedangkan verb intransitif itu adalah verb atau kalimat yang tidak memiliki objek. Sekali lagi, kalimat aktif yang bisa dirubah ke dalam kalimat pasif itu adalah kalimat aktif yang memiliki objek. Disebut sebagai transitive dynamic, memiliki objek. Bagaimana dan seperti apa contohnya sih? Nah, akan kita bahas sekaligus ketika saya menjelaskan tentang rumus simple present. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk rumus simple present passive voice. Ya, untuk jenisnya yang pertama, di sini ketika kita membahas tentang tenses, ya, atau tentang rumus simple present, simple future, continuous, kemudian perfect, simple past, pasti selalu ada dua jenis, yaitu verbal dan juga non-verbal. Kita lihat di sini ada bentuk verbal dan juga ada bentuk non-verbal. But you have to know that in passive voice, dalam semua kalimat pasif, ya, dalam semua tenses pasif, jenisnya itu hanya ada satu saja, yaitu bentuk verbal saja. Ya, catat tidak ada bentuk non-verbal, maka ini kita silang. Oke, ya. Sekali lagi dalam kalimat pasif tidak ada bentuk non-verbal. Karena syarat ini tadi dia harus memiliki objek. Yang bisa memiliki objek ya hanya kalimat bentuk verbal saja. Nah, maka sekarang kita lihat secara rumus dulu, verbal simple present ada bentuk positif, negatif, dan juga interrogatif. Nah, kabar baiknya adalah di sini semua kata kerja menggunakan verb 3. Hati-hati ya, ini kalimat pasif. Perlu dicatat lagi, semua kalimat pasif, baik itu simple present, simple future, present continuous, present perfect, dan lain-lainnya, ya, semua kalimatnya itu menggunakan verb 3. Ya, menggunakan verb 3 semuanya. Dan untuk simple present sebelum verb 3 ada tambahan am, is, are. Biasanya kalau ada am, is, are itu ketemunya verb ing, itu present continuous. Sekarang ada am, is, are ketemu dengan verb 3. Am, is, are not ketemu dengan verb 3. Am, is, are subjek ketemu dengan verb 3. Ya. Dan sekali lagi maknanya di sini adalah di. Ya, makan menjadi dimakan, minum menjadi diminum, buka menjadi dibuka, dan seterusnya. Oke, ini penjelasan untuk rumus simple present. Ya. Oke. Setelah kita mengetahui apa itu passive voice dan ini adalah bentuk simple present yang bentuk verbal, yuk sekarang kita lihat contohnya dalam bentuk positif, negatif, dan juga interrogatif. Dan untuk lebih memantapkan lagi, kita lihat juga contoh ini dalam bahasa Inggris. Well guys, sekarang kita lihat contoh dari simple present passive voice dalam sebuah kalimat berbentuk positif. Sebelumnya kita lihat lagi pola dari positif, ada subjek kemudian ketemu dengan am, is, are, lalu kemudian bertemu dengan verb 3. Ya. Kita lihat contohnya. John eats apple. John eats apple. Maka ini adalah kalimat aktif.
Dan subjeknya sebagai pelaku. Ya, siapa pelaku yang makan apel? Maka jawabannya adalah John. Kemudian kita ubah menjadi kalimat pasif, maka ini contohnya. Apel dia maju ke depan menjadi subjek. Kemudian eats, makan, menjadi is eaten yang artinya adalah dimakan. Dan ini berarti sebagai predikatnya. Dan subjek John tadi sebagai pelaku dia mundur ke belakang tapi bukan menjadi objek. Ya, objek menjadi subjek, subjek pindah ke belakang tidak menjadi objek karena apel tidak mungkin makan John. Ya. By John di sini atau oleh John posisinya sebagai keterangan pelaku. Ya. Atau gampangannya adalah John di sini bukan sebagai objek tapi sebagai keterangan. Ya. Objek menjadi subjek dan subjek menjadi keterangan pelaku. John eats apple. Aktif. Apple is eaten by John. Dan ini merupakan kalimat pasif. Catat, ciri-ciri kalimat pasif adalah dia memiliki kata by di sini. Yang artinya adalah oleh. Ya, hampir semua kalimat pasif itu memiliki by. Itu sebagai ciri-ciri yang bisa kita gunakan sebagai patokan. Contoh yang kedua, yuk kita lihat. Ada a cat drinks water. A cat drinks water. Subjek, predikat, objek. Objek maju ke depan menjadi subjek. Nah, sekarang subjeknya di sini water sebagai subjek sasaran. Ya, sasaran itu adalah bisa kita katakan sebagai target. Dan a cat di sini subjek pelaku. Drinks menjadi is drunk. Ini sebagai predikatnya. Kemudian, a cat dia mundur ke belakang. Dan ini sebagai keterangan pelaku. Ya, jadi kalau ditanya siapa ini yang sudah minum air ini? Oh, itu pelakunya. Pelakunya adalah si kucing. Ya. Oke. Ini adalah contoh dari bentuk yang verbal, bentuk yang positif. Sekali lagi, benang merahnya di sini ada di by. Dan mau tidak mau, kita harus menghafal semua jenis verb berbentuk verb 3. Karena semua pasif menggunakan verb 3. Next, selanjutnya kita lihat contoh yang berbentuk negatif. Oke, kita sekarang lihat contoh yang berbentuk negatif. Sebelumnya kita lihat kembali rumusnya subjek, on is are, kemudian ada not, dan juga ketemu dengan verb 3. Sekarang kita lihat di sini, ya, Bob, John, open that door. Bob, John, open that door. Aktif. Dan sekarang kita berubah menjadi kalimat pasif dan menjadi that door is not opened by Bob. Objek maju ke depan menjadi subjek. Subjeknya subjek sasaran. Is not open sesuai rumus amisar not is not opened by Bob. Bob dia mundur ke belakang menjadi keterangan pelaku. Bawahnya Sabrina calls me. Sabrina calls me. Sabrina adalah pelaku yang memanggil saya. Kemudian, ya, ini adalah aktif. Dan kita ubah menjadi kalimat pasif menjadi I am called by her. Nah, hati-hati ini berlaku rumus, berlaku posisi subjek dan objek. Di sini kita lihat me maju ke depan. Dan dia menjadi I. Kenapa? Karena sekarang sayanya ada di posisi subjek. Maka bukan menjadi me, tapi menjadi I.
Dan Sabrina, si pelaku ini, dia mundur ke belakang, sekarang menjadi keterangan pelaku, dan dia menjadi her. Ya, bukan she, karena posisinya ada di belakang. Ya. Jadi, I menjadi me, she menjadi her, you menjadi you, he menjadi him, itu berlaku di sini. I am called by her. Saya dipanggil oleh dia. Simple, sederhana. Terakhir, interrogatif. Interrogative. Ya, lihat kembali rumusnya. Amisar ketemu dengan subjek dan juga verb 3. Amisar di sini artinya adalah apakah. Kita lihat di contohnya. Does he make this cake? Does he make this cake? Diubah dari kalimat aktif, kita ubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi is this cake made by him? Is this cake made by him? This cake maju ke depan dan ini mundur ke belakang. He menjadi him karena ini ada di posisi objek. Ini objek of preposition di sini setelah by. Ya, jangan by he tapi menjadi by him. Oke. Bawahnya, do they take my bag? Do they take my bag? Aktif. Coba menjadi kalimat pasif. Is my bag taken by them? Is my bag taken by them? My bag maju ke depan. They mundur ke belakang menjadi them. Karena menjadi object of preposition dari by. Ya, hati-hati jangan terkecoh oleh they di sini. Nanti jangan dituliskan are di sini karena they-nya mundur ke belakang. Dan yang maju ke depan adalah my bag. My bag jumlahnya 1, maka dia pakai is. Hati-hati. Jadi amisar di sini adalah mengikuti subjek terdekat. Ya, subjek terdekatnya adalah my bag, maka pakainya is. They-nya mundur ke belakang. Jangan pakai are. Oke, ini penjelasan tadi bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Yuk, terakhir sekarang kita lihat passive voice dalam sebuah kalimat atau paragraf. Yang terakhir, yuk kita lihat passive voice simple present dalam sebuah paragraf. I have some examples here. In the morning, Bob is always woken up by his mom. Oke, sedikit saya jelaskan. Di sini ada kata always. Always itu artinya selalu dan merupakan time signal. Jadi perlu diketahui bahwa time signal baik dari simple present yang aktif ataupun yang pasif itu sama saja. Ya, jadi tidak ada bedanya. Untuk melihat time signal simple present, silakan buka video saya sebelumnya di simple present yang aktif. Di situ sudah dijelaskan. Okay, back to this example. In the morning, Bob is always woken up by his mom. After that, he is ordered to go to market by his mom. His motorcycle is used by him to go there. He is accompanied by his brother Andrew. Andrew rides the motorcycle and Bob is ridden by him. Ya, ini adalah contoh sederhana dari penggunaan simple present pasif dalam sebuah kalimat yang berbentuk paragraf. Okay, finally this is our last discussion. I hope this explanation can help you to understand more about English. So, thank you very much for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.